Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat. Nah, di video kali ini sebelum saya share apa yang saya sampaikan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Mugia salawat serta salam tetap tercurahkan kejujuran alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya, sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kalian semua yang selalu mengamalkan salawat dan selalu berikhtiar langit kepada Allah SWT dengan wasilah memperbanyak salawat, mudah-mudahan senantiasa Allah mengabulkan semua hajat kita, memberikan kita kebahagiaan, keselamatan, dan ampunan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Nah, sahabat semuanya, di video kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman apa saja yang saya sering mengamalkan sholawat dari mulai beraktivitas pagi hari dan sampai terlelap tidur. Nah, yang saya mungkin bisa dibilang kalau secara hitungan ya, yang saya hitung itu sebelum beraktivitas saya mengamalkan sholawat Shallallahu Alaihi Muhammad 100 kali, ditambah juga sama istighfar ataupun bertasbih gitu ya di pagi hari. Nah, setelah itu saat beraktivitas saya tanpa hitungan gitu membaca sholawat sampai siang, sampai bahkan sampai sore gitu ya, menjelang pulang kerja gitu. Dan setelah itu baru menyempatkan sholawat lagi secara hitungan setelah sholat isya, yaitu sholawat sajaratul nukut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu dibaca 400 kali gitu. Nah, tapi terkadang kalau saya masih ada beraktivitas, saya tanpa hitungan tapi tetap mengamalkan sholawatnya itu tidak jauh dari sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad dan sholawat sajaratul nukut setelah sholat isya gitu ya, ataupun ba'da isya. Dan apa aja yang sudah saya rasakan setelah mengamalkan sholawat, tentunya sebelum apa yang saya sudah rasakan ataupun selama ini mengamalkan sholawat, tentunya tidak mudah ya ketika kita mengamalkan sholawat gitu ya. Pengen istiqomah, memperbanyak sholawat, pengen berikhtiar langit, pengen punya perubahan dalam hidup gitu ya. Kalau kita hanya menyimak dan terus menyimak dan tidak mengamalkannya gitu ya, walaupun ngerasa berat, tapi kalau kita sudah berpikiran kita bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan buat kehidupan kita, maka kita akan memaksakan diri untuk mengamalkan sholawat. Dan setelah itu ketika kita sudah memaksakan diri untuk membaca sholawat dalam hitungan hari, minggu, berminggu-minggu, ataupun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita membaca sholawat, dan kita tidak lepas dari membaca sholawat setiap harinya, maka setiap saat kita tidak mengamalkan dalam satu hari pun, itu ngerasa ketika kita saat makan, terus harian itu tidak makan, badan kita terasa lemas atau ngerasa kurang gimana gitu ya. Nah, begitupun setelah membaca sholawat. Walaupun kita berat gitu ya mengamalkan sholawat, tapi setelah kita memaksakan diri membaca sholawat, insya Allah kalau kita akan menjadi hal kebiasaan dalam hidup gitu ya. Hal yang tidak mudah menjadi mudah karena terbiasa dan ada ilmunya tentunya. Nah, kemarin juga saya sempat membahas bahwa ketika Allah memberikan rezeki lebih kepada kehidupan kita, Allah pasti memberikan dulu sebuah ilmunya gitu ya. Karena kenapa saya ulas kembali, karena ketika anak kecil ketika kehilangan pulpen pasti kebingungan, pasti takut dimarahin oleh orang tuanya, atau misalkan sampai nyari-nyari ke temennya sampai
khawatir gitu ya, bahwa pulpennya sampai hilang gitu, takut nggak bisa beli lagi atau gimana gitu. Nah, tapi ketika kita sudah menginjak dewasa atau misalkan kita sudah menjadi sebuah apa menjadi orang tua gitu ya, ketika kita kehilangan pulpen ya kita biasa aja gitu, karena kita udah tahu ilmunya ya, kita tinggal beli lagi aja gitu kan, paling gitu ya kalau kita sudah tahu ilmunya. Tapi nah begitupun kita gitu ya saat ini, eh, apapun halnya, seberat apapun, kalau kita sudah menguasai ilmunya, entah dalam persoalan persoalan hutang piutang ataupun persoalan dalam hidup gitu ya, sebuah keinginan ataupun beban hidup yang sangat berat di dunia ini misalkan, dan bagaimana mengatasinya, dan begitupun persoalan tentang bisnis, tentang usaha kita, tentang pekerjaan kita gitu. Nah, tentunya saya mempelajari bahwa selain mengamalkan sholawat, saya juga tidak patah semangat, selalu berikhtiar gitu ya, berusaha gitu ya kepada Allah SWT dan menjalankan apa yang saya bisa gitu ya. Nah, cuman saya mengambil pelajaran gitu ya saat, karena saya tuh salah satu pekerja perusahaan ataupun karyawan sebuah pabrik ya. Nah, tapi saya mengambil sebuah pelajaran ketika saat bekerja gitu ya. Kalau kita taat dalam aturan, kita patuhi SOP-nya saat bekerja, kita patuhi kita masuk jam kerja dan pulang jam kerja, begitupun kita disiplin saat bekerja dan menjalankan apa yang diperintahkan, maka hasilnya kita akan mendapatkan sebuah kenyamanan, ketentraman, dan tentunya kita akan mendapatkan sebuah hasil yang baik, dan begitupun tidak luput dengan penuh kebahagiaan tentunya. Nah, tapi sebaliknya ketika kita saat bekerja tidak disiplin, tidak taat dalam aturan, tidak mengikuti SOP-nya, tidak mematuhi peraturan kerjanya, maka akan menjadi sebuah hal yang buruk dan akan menimbulkan kepedihan, bisa jadi, ataupun sakit hati, dan tentunya akan mendapatkan sebuah penderitaan dan tidak ada rasa kenyamanan, dan ujung-ujungnya kita putus asa kepada Allah SWT. Nah, begitupun kita gitu, saat kita mengamalkan sholawat, ketika kita saat yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT dengan dengan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita mematuhi tata kehidupan ini, peraturan yang ada di dalam pemerintahan ataupun dalam keagamaan, maka kita akan diberikan kemudahan, keselamatan, kebahagiaan. Nah, maka dari itu, selain kita berbanyak sholawat, mari kita berbanyak introspeksi diri gitu ya. Ketika kita punya masalah dalam materi, dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan kita mungkin, atau dalam berkeluarga, nah, lebih baik kita menyalahkan diri sendiri, lebih baik kita melihat ke belakang untuk mengkoreksi apa yang saya sudah lakukan saat ini sehingga kita punya masalah. Nah, ketika kita sudah tahu permasalahannya di mana dan kita sudah tahu titik temunya di mana, maka akan ada sebuah solusi gitu ya. Allah akan menjadikan jalan, dan tentunya ketika kita mau diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah SWT dan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah SWT, tentunya kita harus menyadari dulu kesalahan kita harus menyadari dulu kekurangan kita gitu ya, ataupun apa yang sudah kita perbuat. Dan setelah itu ketika Allah sudah memaafkan dan Allah sudah angkat lagi, dan Allah memberikan jalan dimanapun arahnya yang Allah tahu gitu, untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita. Maka dari itu lebih baik kita mencari solusi sendiri, maka lebih baik kita mencari solusi kepada Allah SWT. Kita jangan dulu menyalahkan orang lain, kita jangan dulu mencari solusi dengan sendiri tanpa komunikasi dulu dengan Allah SWT gitu ya. Kita berserah diri dulu kepada Allah, kita introspeksi dulu dalam kehidupan kita. Takutnya yang kita khawatirkan adalah kita
tidak menyadari dan kita tidak apa ya, tidak bisa melihat ketika kita udah salah tapi kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri gitu. Nah, alangkah baiknya ketika kita punya masalah dan persoalan hidup, maka dari itu mari mulai memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Agar apa? Agar kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah berkelimpahan, dan tentunya apapun doa kita, kalau Allah selalu meridhoi kita, maka Allah akan semakin mudah mengabulkan doa kita. Tapi ketika Allah sudah tidak meridhoi kita dalam hal apapun, maka akan sulit doa kita terkabul dan akan semakin susah untuk kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tentunya seperti itu. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita istiqomahkan membaca sholawat, dan mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berbanyak sholawat gitu ya, berikhtiar langit kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita dilancarkan, kita berkeluarga diberikan keharmonisan, dan yang belum punya keturunan ataupun jodoh diberikan kemudahan, berikan jalan, dan mudah-mudahan yang sedang terjadi permasalahan dalam materi, utang piutang ataupun kurang bersilaturahmi dengan teman kita, saudara kita, mudah-mudahan Allah angkat dan Allah gantikan menjadi hal kebaikan untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya undur diri dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan di sini juga saya menasehati diri sendiri, bukan menggurui kalian semua gitu ya. Kita belajar bersama, sharing, berbagi cerita, silaturahmi bersama dengan adanya channel ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan selalu menebarkan hal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.